Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahda Miza Putri dengan NIM 24375015. Saya dari mata kuliah pengantar coding akan mempresentasikan mengenai sistem komputer dan pengantar pemrograman. Sistem komputer itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu ada hardware, yaitu perangkat keras. Ada CPU, RAM, perangkat I/O atau O. Ada software, yaitu perangkat lunak, OS, aplikasi, dan program. Lalu yang ketiga ada brainware, yaitu manusia sebagai pengguna dan pengelola. Yang terakhir ada fungsi utama, mengolah data menjadi informasi. Fungsi komputer yaitu pertama itu ada input, menerima data dari pengguna. Lalu yang kedua ada proses, mengolah data dengan CPU dan memori. Lalu yang ketiga ada output, menampilkan hasil seperti monitor, printer, dan sebagainya. Yang keempat ada storage, menyimpan data atau informasi. Yang terakhir ada communication, yaitu berbagi data antar perangkat melalui jaringan. Pemrograman. Program adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk menyelesaikan suatu masalah. Bahasa pemrograman itu ada instruksi standar untuk memerintah komputer. Itu ada machine language, yaitu biner, ada biner. Biner itu adalah sistem bilangan yang berbasis 2, yaitu base 2, yang terdiri dari simbol 0 dan 1. Dalam komputer, 0 itu kondisi mati atau off, dan 1 itu kondisi hidup. Jadi itu maksud dari biner 0:1. Lalu ada assembly language, dekat dengan mesin. Lalu ada high level language, lebih manusiawi, atau C dan Pascal. Object oriented, berbasis objek seperti Java, Python, atau C++. Contoh yang populer itu adalah Python dan JavaScript. Compiler dan interpreter. Compiler itu menerjemahkan seluruh kode sekaligus ke bahasa mesin. Lalu ada interpreter yang menjalankan kode baris per baris. Lalu ada kombinasi keduanya juga ada, misalnya Java. Lalu ada compiler, lebih cepat saat eksekusi. Dan terakhir interpreter, lebih fleksibel, mudah diuji baris per baris. Paradigma pemrograman. Ada imperatif, yaitu aturan jelas, cocok untuk sistem besar. Contohnya C, Java. Lalu ada deklaratif, yaitu lebih fleksibel dan tidak terlalu kaku. Contoh SQL, Prolog. Perbedaannya antara imperatif dan deklaratif, imperatif itu detail langkah jelas, sedangkan deklaratif adalah fokus pada hasil. Logika dalam pemrograman. Logika itu berpikir sistematis dan masuk akal. Manfaat mempelajari logika membuat berpikir sistematis dan tajam, menghindari kesalahan nalar, dan komunikasi lebih jelas dan efektif. Penalaran itu deduktif, dari umum ke khusus, dan ada juga induktif, dari khusus ke umum. Lalu algoritma, asal dari kata ilmuwan al-Khawarizmi, yaitu definisi langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contoh, resep masakan, langkah memasak sayur toge. Bentuk penulisan algoritma ada pseudokode, yaitu bahasa sehari-hari, ada flowchart atau diagram alur, dan deskriptif, notasi formal.
Jadi kesimpulannya itu, program adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan algoritma merupakan langkah-langkah logis dan sistematis yang menjadikan dasar dalam pembuatan program. Penyusunan algoritma sangat penting karena membantu membuat solusi lebih jelas, terstruktur, dan mudah diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Algoritma dapat ditulis dalam bentuk deskriptif, pseudokode, maupun flowchart sesuai kebutuhan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menyelesaikan masalah sederhana seperti menghitung luas bangun dengan cara berpikir logis, sistematis, dan analitis, dan kreatif. Sehingga pemrograman tidak hanya sekedar menulis kode, tetapi juga proses berpikir untuk menghasilkan solusi yang efektif. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.